Halo pemirsa, apa kabar Anda? Senang sekali hari ini kami dapat kembali menjumpai Anda dalam program Tatap Muka. Program yang hadir sebagai wadah sosialisasi, berbagi informasi, dan juga edukasi. Tentu saja, kami senantiasa menghadirkan tema-tema yang menarik untuk diperbincangkan. Dan juga narasumber yang kredibel dan kompeten di bidangnya. Nah pemirsa, hari ini kita akan berbincang-bincang dengan tema percepatan penurunan stunting di Kabupaten Pulang Pisau, Kalimantan Tengah. Nah untuk membahas hal ini sudah hadir bersama saya Kepala Dinas DP3 APP dan KB Pulang Pisau dengan Bapak Dr. Haji Bawa Budi Raharja MM. Selamat malam Pak, apa kabar? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam. Salam. Terima kasih Pak, kami sudah diperbolehkan berada di sini. Hari ini kita akan berbincang-bincang Pak masalah seputar KB. Tentu saja KB, kemudian kependudukan dan juga stunting itu sangat luas kalau dibicarakan oleh teman-teman dari dinas ini sendiri. Nah, pemirsa, sebelum jauh kita berbincang masalah kependudukan, masalah KB dan juga stunting yang menjadi isu nasional sekarang ini. Langsung saja bersama saya Olivia Teja, inilah Tatap Muka selengkapnya. Pemirsa, membangun daerah dimulai dari keluarga. Ketahanan keluarga juga pondasi ketahanan nasional. Demikian yang sering kita lihat dan kita baca. Nah, seperti apakah dari Kabupaten Pulang Pisau sendiri menanggapi itu? Selamat malam Pak. Sekali lagi saya ucapkan, bagaimana kabarnya? Alhamdulillah baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pak, seperti tadi tema kita juga yang kita beri judul hari ini percepatan penurunan stunting di Kabupaten Pulang Pisau. Tetapi sebelum mengarah ke situ, saya tertarik dengan kalimat mengatakan membangun daerah mulai dari keluarga, Pak. Nah, kemudian ketahanan keluarga itu pondasi ketahanan daerah dan nasional. Nah, seperti apa penjabarannya? Siap, gini. Sebetulnya selamat malam ya. Kami akan berbicara masalah keluarga. Kehidupan masyarakat, kita kan selalu berbicara masyarakat harus berkualitas, gitu kan? Masyarakat harus berkualitas, masyarakat harus maju, masyarakat harus berdaya. Dimulai dari kehidupan keluarga. Nah, dari keluarga nanti ya terkecil, kesatuan terkecil adalah keluarga, baik itu keluarga inti maupun keluarga tambahan. Nah, di keluarga inti tadi itu ada balita, ya kan? Ada remaja, ya kan? Kemudian ada lansianya. Nah, dari tiga itu diusahakan bisa berkualitas. Makanya ada bina keluarga balita, ya kan? Ada bina keluarga remaja. Ada bina keluarga lansia. Dari tiga-tiganya sudah berdaya, akhirnya akan membentuk usaha peningkatan kesejahteraan keluarga, namanya UPPK, menuju keluarga yang sejahtera, ya kan gitu. Nah gitu, dari situ makanya terbentuknya keluarga berkualitas, balitanya berkualitas, remajanya berkualitas, tidak narkoba, balitanya tidak stunting, lansianya mandiri, kemudian bisa berusaha. Kalau semua tenang, keluarga bisa berusaha, akhirnya bisa menambah pendapatan UPPKS, usaha peningkatan keluarga sejahtera. Itu mulanya dari situ. Basic ini ya Pak ya? Iya, sajarnya sih itu. Jadi mulainya dari situ. Nah, untuk stunting itu hanya bagian kecil dari BKB tadi itu. Tapi kecil ini kok jadi skala prioritas? Tergantung musimnya. Nah, kalau untuk Pulang Pisau sendiri itu seperti apa? Kemudian dari data teman-teman itu jumlah penduduk produktif, kemudian stuntingnya itu seperti apa? Ketika sudah ada program nasional, adakah penurunan, Pak? Oh, gini. Memang ini musimnya. Kalau kemarin kan musimnya musim COVID, ya kan tuh. Tahun ini musimnya bukan musim durian, bukan musim durian, tapi musimnya musim stunting. Nah, baru menarik. Baru yang cantik itu sekarang baru stunting. Ya, seksi. Ya. Nah, dari stunting tadi itu, dari jumlah penduduk kita adalah sekitar
136 ribuan penduduk Kabupaten Pulang Pisau ya, 136 penduduk Pulang Pisau itu untuk tahun 2023 itu menurut survei GISI Indonesia itu ada 31% tahun 2003 itu naik kita nomor 2 sekalteng gitu. Sedangkan menurut EPBGM survei di Posyandu atau di masyarakat itu sekitar 17,51%. Ada kesenggangan lebih separuh lebih gitu. Nah perbedaannya apa? Kalau SSGI itu survei masyarakat. Pemerintah mengadakan survei. Oh, Pulang Pisau itu ada 31% yang stunting. Jadi kalau ada 100 balita, itu yang stunting ada 31 jumlahnya. Nah, itu menurut survei. Nah, kalau menurut EPBGM itu data real dari Posyandu dikumpulkan. Nah, itu hanya 17,51 atau dibulatkan 18%. Jadi kalau ada balita 100 dijejer, itu ada 18 yang stunting. Itu yang real. Nah, perbedaannya begini. Kalau yang survei, ya kan, itu nanti ditanya, benar 31%, tapi di mana lokasinya nggak tahu. Nggak jelas. Seandainya ada PT, perusahaan, ada konglomerat mau membantu, saya bantu stuntingnya, tapi di mana? Nggak tahu dia. Yang namanya survei. Sampling, random. Nah, tapi kalau yang EPBGM itu data dari Posyandu, dari masyarakat, disurvei ketemu. Oh, di RT 5, RW 2 ada 5 stunting. Namanya ada Bagus, ada Utuh, ada Joko, ada siapa, itu ketemu. Oh, ini umurnya sekian-sekian. Nah, itu mau diintervensi, boleh. Mungkin Pak Dandim mau intervensi, Pak Kapolda mau intervensi, ketahuan jelas. Nah, adanya kesenjangan antara SSGI dengan EPBGM itu supaya matching. Ayo kita supaya banyak balita yang datang ke Posyandu. Sehingga EPBGM-nya bisa 90% atau 100%. Jadi semua datang ke Posyandu. Akhirnya sama SSGI dengan EPBGM. Nah, sinkron. Nah, akhirnya ketemu, oh yang balita di desa saya ada 10. Nah, mulai dari situ. Karena semua kegiatan dimulai dari data. Di saya banyak data. Data PK21, PK22, PK23. Itu selalu diupdate gitu. Tapi tujuannya kan tergantung kebutuhannya. Kalau masalah stunting yang kita lihat adalah balitanya. Nah, saya maunya juga nanti Posyandu giat. Mungkin ada door prize di Posyandu supaya yang datang di Posyandu banyak. Nah, dari situ nanti ketemu data balita yang real di lapangan. Nah, akhirnya ayo kita keroyok bareng-bareng. Nah, nanti masuk isu sensitif, isu spesifik gitu. Kalau spesifik itu khusus. Karena menyangkut kesehatan dan keluarga berencana. Nah, itu isu spesifik. Kalau sensitif itu nyenggol-nyenggol. Nah, nyenggol-nyenggol itu kayak misalkan pertaniannya, visinya seperti apa, ketahanan pangannya seperti apa, kemudian pengolahan memberikan makanannya seperti apa. Itu namanya sensitif. Nah, kalau untuk Pulang Pisau sendiri, Pak, yang paling skala prioritas kayaknya agak banyak stuntingnya ini kena apa, Pak? Oh, ada dua versi kalau saya. Pertama jangka pendek. Sehubungan dengan Ibu Bupati ini PJ yang baru, dia mesti punya program jangka pendek, program jangka panjang. Minimal 3 bulan awal itu harus ada isu-isu strategis yang menyangkut tentang penurunan stunting secara signifikan. Nah, pertama datanya dulu, data stunting. Nah, yang kedua kemudian diintervensi. Nah, kan stunting ada dua versi. Versi penurunan stunting, versi jangan sampai timbul stunting yang baru. Nah, gitu. Yang ada diturunkan, jangan sampai timbul stunting yang baru. Nah, yang ada jumlahnya berapa? Ya, kemudian dari umurnya diukur dari umur 0 sampai 5 tahun atau 0 sampai 2 tahun. Baduta atau balita. Bawah 2 tahun atau bawah 5 tahun. Yang paling prioritas adalah bawah 2 tahun. Jumlahnya berapa, di RT berapa, kemudian dilihat.
Nah, kemudian intervensi melalui makanan tambahan, ada dasar. Nah, dapur sehat stunting, nah atasi stunting dasar. Nah, kemudian dari Ibu Dharma Wanita, Ibu PKK memberikan contoh makanan kearifan lokal yang untuk menurunkan bawah 2 tahun tadi. Nah, akhirnya ketemu itu untuk yang di bawah 2 tahun. Nanti di bawah 5 tahun rata-rata anak-anak di posyandu itu setelah 2 tahun nggak dibawa ke posyandu lagi karena imunisasi sudah lengkap. Nah, dari situ makanya itulah kelemahannya pendidikan, makanya edukasi tadi penting. Edukasi ke masyarakat penting. Meskipun sudah lengkap imunisasinya, diharapkan balita itu tetap dibawa ke posyandu. Karena tetap memantau pertumbuhannya bagaimana supaya tidak kecolongan. Kan untuk stunting itu tidak bisa ujuk-ujuk tiba-tiba stunting. Ya, dari gemuk, nah, dari kalau di KMS kartu menuju sehat itu ada grafik hijau, kuning, merah. Dari naik, datar, turun menuju garis merah. Yang di warning untuk stunting adalah bayi atau balita yang menuju garis merah. Karena prinsipnya kata-kata stunting adalah kekurangan energi protein atau gizi secara kronis. Lama. Kronis itu lama. Tidak tiba-tiba, oh kekurangan makan 5 hari langsung stunting. Nggak bisa. Masih lama. Masih lama. Pakai proses. Makanya definisi stunting adalah gangguan pada balita tentang makanan secara kronis. Gitu. Dan ada penyakit di situ, ada kecacingan, ada TBC, dan itu menyebabkan dia menuju ke arah stunting. Tapi ada syarat-syarat tertentu memang, misalkan bayi lahirnya di bawah 48 cm. Nah, itu sudah stunting. Nah, tapi kalau bapaknya kurus, bapaknya pendek, seperti saya, anaknya pendek, masuk langsung. Nah, nggak bisa lah makanya itu. Kira-kira begitu, Mbak. Oke. Kalau di Pulang Pisau sendiri, keroyokan stunting seperti apa Pak tadi Pak? CSA-nya atau seperti apa di sini? Gini, saya bagi lagi. Itu ada isu spesifik, isu sensitif. Nah, kalau spesifik itu di yang dinas terkait adalah dinas kesehatan sama dinas BKKBN. Itu isu spesifik, khusus namanya, khusus. Tapi kalau isu sensitif itu dari PUPR, dari ketahanan pangan, dari pertanian, dari perikanan. Di sini banyak haruan, banyak ikan patin, banyak ikan pepuyuh. Bahkan Sebangu Kuala itu katanya gudangnya pepuyuh. Kenapa kok tidak manfaatkan itu? Ya kan? Pendidikan. Oh, yakin pendidik. Misalkan dapat mengunjung, dapat mengail, dapat memancing, dapat ikan haruan, dapat ikan pepuyuh, tapi kemana? Nggak masuk ke mulut bayi. Sampai rumah dijual untuk beli kerupuk, ya kan? Nah, untuk beli rokok, untuk beli pulsa. Nah, karena tidak masuk ke mulut bayi atau tidak masuk ke mulut ibu yang hamil. Pendidikan paling utama. Makanya di sini kan lain dengan di Jepang. Di Jepang itu kalau ada apa namanya ikan, dia di air menggurah itu, nah dimakan dia. Nah itu perlu budaya, merubah budaya itu perlu. Nah kalau mau prinsip gampang aja, langsung dikasih telur tiap hari 2-2, stuntingnya akan hilang. Tapi untuk menurunkan stunting, ya isu-isu tadi ada spesifik, yang khusus ada spesifik. Nah, ada kalau yang sensitif. Kan mungkin sudah ketahuan nih. Ketahuan, ya. Tapi untuk kontinu jangka panjangnya pendidikan yang diberikan oleh teman-teman. Oh, itu namanya lintas sensitif. Dari mohon maaf ini ya, dari KUA pun berperan. KUA itu gini, pendidikan atau apa namanya arahan atau penyuluhan sebelum nikah itu penting. Contohnya, sebelum menikah calon pengantin perempuan harus di atas 19 tahun. Nah, supaya tubuhnya, perkembangan organnya sudah maksimal. Sehingga anak yang diturunkan nanti anaknya sudah besar-besar. Karena ibunya, indukannya sudah ganal, sudah besar. Itu makanya perlu arahan dari KUA. Jadi KUA juga penting gitu. Kalau di Merabahan, itu di nasional kemarin dipanggil Pak Ibu Kadesnya, suruh paparan. Nah, dia tidak mengeluarkan rekomendasi untuk calon pengantin perempuan di bawah 18 tahun. Nggak mau dia. Nggak mau mengeluarkan rekomendasi untuk menikah.
Makanya harus kuat. Ini komitmen dari Bapak Kades atau Pak Camat. Pokoknya tidak boleh menikahkan calon pengantin perempuan di bawah 19 tahun. Pegang teguh. Nah, gitu itu namanya isu sensitif. KUA kan nggak ada, hitung-hitung apa KUA hubungan dengan gizi, nggak ada kan? Nggak ada. Tapi ternyata peran. Nah, karena diharapkan nanti dengan indukan tadi, misalkan ibunya yang sudah sehat, nanti mendapatkan bibit yang unggul. Itu maksudnya seperti itu. Dari itu supaya tidak muncul stunting baru, new stunting. Nah, jangan sampai timbul new stunting. Meskipun di sini ditanggulangi, diturunkan, tapi kalau new stuntingnya muncul terus, ya sama saja, nggak ada perubahan. Sebelum menikah, ada mediasi penting itu namanya memacu isu sensitif. Nah, kalau yang spesifik kan balitanya yang sakit diatasi, gizinya makanan tambahannya ditambah, kemudian asupan gizi asinya bagaimana, nah gitu. Kalau untuk pulang pisau sendiri Pak, yang menjadi kendala itu apa sih Pak? Menjadi kendalanya bukan masalah kekurangan makanan, bukan. Kita organisasi atau sinkronisasi di antara lintas terkait saja. Nah, untuk di sini di dinas kita itu kami bekerjasama dengan pertama Dharma Wanita. Nah, makanya sekarang ibu-ibu Dharma Wanita baru giat menggalakkan bagaimana membuat makanan olahan kearifan lokal. Nah, ibu Dharma Wanita BPKK begitu. Kemudian yang sekarang anak-anak generasi berencana membagikan telur-telur kepada anak-anak stunting. Nah, jadi itu. Kemudian kita berusaha itu menggerakkan lintas sektor. Mungkin dari CSR bisa. Jadi segala macam ditempuh supaya ada gerakan-gerakan yang sifatnya minimal sebelum budaya. Misalkan makanan yang bergizi tadi terbentuk, itu kita itu. Karena ada jangka pendek, jangka panjang. Karena kita berbicara tentang stunting, Bapak juga tadi berbicara tentang perempuan dan anak. Nah, untuk Kabupaten Pulau Pisau sendiri, saya membaca dan melihat mendapatkan anugerah Kabupaten Layak Anak 2022-2023, bahkan peringkat 1. Yang menjadi indikatornya, Pak, kenapa sampai dinas ini mendapatkan itu? Oh, indikatornya banyak. Kami tidak ego ya. Suatu predikat atau suatu penghargaan itu tidak terlepas dari organisasi lintas sektor, ya kan? Tidak hanya dinas kami, mungkin dari stakeholder, dari Ibu Bupati, Bapak Sekda memberikan motivasi, kemudian lintas OPD terkait memberikan motivasi, kemudian memberikan data. Karena KLA itu bukti, bukan hanya omongan. Dia bukti dokumentasi dari perencanaannya, penganggarannya, kemudian prosesnya, kemudian evaluasinya itu lengkap ya, terutama dari Forkominda, dari kejaksaan, dari pengadilan negeri, pengadilan agama, KUA itu lengkap, semua dokumen lengkap. Nah, alhamdulillah untuk Pulang Pisau ini mendapat utama lah. Dari sekian Kabupaten Pemekaran kita nggak sombong lah. Ya, dari Kabupaten Pemekaran Pulang Pisau termasuk salah satu Kabupaten Pemekaran yang mendapat KLA, Kabupaten Layak Anak yang tingkatnya madya. Layak Anak tahun 2023 kategori madya. Kabupaten Tanah Datar, Kabupaten Pasaman, Kabupaten Pulang Pisau. Ya, itu pun dimulai dari Pratama dulu. Nah, itu Pratama dulu yang ini ya. Ini yang Pratama. Aduh. Ya, yang ini yang Pratama. Nah, ya kan? Ini yang Pratama. Dia dulu sebentar ini. Biar tahu. Ya. Ya. Ya, ini yang utama. Yang utama. Nah, ini yang madya. Ketika mendapatkan ini pasti ada indikatornya. Nah, apa saja Pak yang bisa memperoleh ini? Ini nilainya. Ini kalau ini minimal 500-an nilai dari bobot cuma total dari SKPD terkait tadi. Kalau ini sekitar 700-an. Memang paling utama itu nanti ke arah Kabupaten Layak Anak yang utama. Kita belum sampai ke sana. Nah, kita bertahap.
bertahap, nanti lewat generasi berikutnya lah bisa bercoba, tapi minimal kita berusaha tiap tahun itu ada peningkatan. Nah, Kalau dari data teman-teman sendiri, kemudian hasil yang dilihat oleh teman-teman dari dinas ini, di sini kan mendapat kabupaten layak anak dan juga kekerasan perempuan itu tidak, dalam tanda kutip, tidak mencolok. Nah itu seperti apa Pak polanya sehingga itu bisa diminimalisir? mulai kalau kekerasan itu begini, saya menilai jangan malu mengungkap kekerasan. Nah, karena itu fenomena gunung es. Ya. Makin kita memberikan penyuluhan masyarakat mau melapor. Kita bisa mau menangani kalau banyak yang melapor. Tapi ketika dia melapor, iya, dia pikir ini aib saya. Enggak. Dikeluarkan. Nah, Memang itu perlu di pendidikan keluarga penting ke itu. pendidikan Iya, lagi. kembali edukasi. Kalau enggak gitu nanti enggak mau lapor. Kekerasan keluarga ya cukup, itu aib keluarga, jangan dilaporkan. Itu yang kita mau intervensi, memberikan bantuan, memberikan pendampingan itu karena ada pelaporan. Kalau nggak mau lapor gimana? Nah, makanya sekarang saya menggiatkan anak-anak yang forum anak daerah dan generasi remaja. Di sana kan ada pelopor dan pelapor. Nah, mau mempelopori dan mau melaporkan. Itu nanti kita terbantu. Kita dinasnya kecil, kita nggak bisa kita bekerja sendiri-sendiri. Karena seperti apa yang dikatakan oleh Pak Kepala BKKBN, Kementerian, juga kita mengharapkan kita sekarang itu seperti bonus demografi. Nah, itu kan mengharapkan tahun 2045 itu generasi emas. Yang sekarang generasi remaja, kaum milenial. Nah, di BKKBN itu sekarang surganya bukan 2 anak cukup, bukan. Makanya nggak begini sekarang. Bukan anak lebih baik, bukan. 2 anak lebih sehat, bukan begini lagi. Makanya simbolnya bukan 2 anak lagi sekarang. Nah, simbol sekarang adalah gini, berencana. Berencana itu keren. Semua direncanakan untuk membentuk. Tadi kembali ke awal, semua keluarga dibentuk atau dengan perencanaan yang matang. Makanya berencana itu keren. Boleh, Pak Gubernur kan katanya di sini tanahnya masih luas. Pak Gubernur kan bilang gitu. Jangan membatasi jumlah anak. Saya setuju. Memang tidak membatasi jumlah anak, tapi Pak Gubernur ini direncanakan. Nah, kualitasnya direncanakan. Makanya sekarang ada Kampung KB. Kampung berkualitas. Ya, Kampung KB itu kampung berkualitas. Bukan membatasi jumlah anak, bukan. Itu. Wong waletnya sekarang punya 5 gedung, ya kan? Punya tambang emas, punya sawitnya berapa hektar, nanti uangnya berjamur. Nah, itu membentuk keluarga dimulai dari, untuk membentuk masyarakat yang berkualitas dimulai dari keluarga berkualitas. Dimulai dari balita yang berkualitas. Tidak adanya stunting. Stunting salah satu pendukung menuju penurunan stunting salah satu upaya mendukung terbentuknya keluarga berkualitas. Begitu. Jadi mulainya dari situ. Kemudian karena kita tadi berbicara masalah perempuan dan anak, untuk kesehatan reproduksi sendiri Pak, dari teman-teman ini mensosialisasikannya kepada ibu-ibu muda di luar sana, bahkan ibu-ibu yang sudah tidak produktif untuk melahirkan lagi, seperti apa sehingga tetap menjaga kualitas anak tadi ketika ibunya sehat. Nah, biasanya kan kalau pendidikan reproduksi untuk para wanita ini kan agak-agak gimana gitu Pak kalau dibicarakan. Nah, dari teman-teman di sini seperti apa? Pendidikan tidak bisa dimulai dari sebelum pernikahan. Kalau kami merujuk pendidikan itu mulai dari tingkat sekolah menengah pertama. Kemudian baru SMA. Nah, karena kalau mulai dari SMA udah terlambat. Udah terlanjur pacaran. Mohon maaf ya. Makanya sekarang yang datang ke sini kadang-kadang dimediasi, pertama sudah hamil, ya. Yang kedua dia udah mau nikah, undangan sudah disebar. Nah, makanya itu udah terlambat. Paling bagus adalah mulai dari sekolah menengah pertama. Bukan tabu memberikan pelajaran-pelajaran untuk di sekolah menengah pertama. Di situ kan ada pelajaran biologi. Di SMP ada kan? Kenapa? Kemudian masalah akhlak, kan dulu ada bimbingan konseling. Kenapa nggak dimanfaatkan, tidak dioptimalkan? Nah, itu penting. Disitulah mulai dari situ. Nanti SMA itu udah terbentuk.
Karena namanya remaja itu kan perlu identitas diri gitu. Tidak semua anak bisa pinter matematika. Dia pinter rancang busana, dia pinter tata boga. Nah, tidak semua jadi profesor matematika, kimia, enggak begitu. Tapi bagaimana yang dia bisa mandiri, nanti bisa profesional, itu yang kita tuh diperkuat dengan akhlak. Nah, akhlaknya adalah bimbingan konseling dan agama. Itu nanti akan bagus gitu. Nah, pertama kali kita ke Pulang Pisau juga banyak dulu ada video porno ya. Tapi itulah saya maunya itu dirangkul. Dari Pak Guru, pengajar, bimbingan konseling itu kita rangkul. Jangan dikeluarkan. Mohon maaf nih, saya mengharapkan jangan dikeluarkan. Memang tugas kita kalau ada anak nakal gitu kita merangkul. Dibina. Ya bukan dibinasakan, kita bina, kita rangkul. Karena anak-anak itu, setiap anak makhluk Tuhan itu punya potensial masing-masing. Tergantung, iya, anak-anak SMP, SMA itu identitas, dia mau bentuk identitas. Tapi saya katakan di awal tadi, karena tidak semua anak pinter pelajaran, dia punya bakat. Nah, tergantung bagaimana keluarga itu bisa mengoptimalkan bakat yang sudah ada itu. Ada yang pinter bengkel motor, ada yang pinter rancang busana, ada yang pinter tata boga. Ya kan? Sekarang cari snack di Pulang Pisau pagi aja ngalih kok. Ya kan? Masa enggak tata boga? Tata boga dikuatkan gitu. Mau jahit harus ke Kapuas, janganlah, harus ke Palangkaraya. Di Pulang Pisau optimalkan gitu. Padahal potensial ini Pulang Pisau itu sangat bagus gitu. Generasi remaja kita itu tahun 2022 kemarin, putra putri sekateng itu dari Pulang Pisau. Juara 1-2 dari Pulang Pisau. Itu menunjukkan potensial Pulang Pisau itu memang bagus. Bagus. Kalau itu benar-benar diolah dan diasah. Nah, dan itu sudah terbukti bahwa kemarin yang juara 1 putra generasi remaja dari Pulang Pisau. Yang putri juga dari Pulang Pisau. Saya kirim ke Jogja kemarin. Itu tahun 2022. Nah, ini menunjukkan kita itu bagaimana merangkul anak-anak kita. Anak-anak kita, sekali lagi ya, anak-anak kita. Kalau sudah, nah itu nakal. Nggak ada anak yang nakal, nggak ada. Nah, itu loh. Makanya harus dibuat mindsetnya tuh, anak nakal tuh nggak ada. Kita cuma gagal dalam mengoptimalkan potensi yang ada. Nah, bagaimana mengoptimalkan atau mendidik anak-anak ini ketika orang tuanya sendiri sibuk berpikir untuk mencari kehidupan atau ekonomi, Pak? Membalanskannya seperti apa? Ya, ladang pertama bermain itu adalah di keluarga. Tapi tentunya dia menyekolahkan anak itu minta bantu ke pihak pendidikan untuk bisa mengarahkan si anak itu. Nah, kadang-kadang tidak menutup kemungkinan di rumah keluarga yang rusak, ternyata anaknya potensial. Jadi tidak bisa menutup kemungkinan, oh dari broken home anaknya mesti rusak. Nggak bisa. Tergantung bagaimana kita memanage, bagaimana perkembangan si anak. Karena kami di keluarga ini, di dinas ini harus bisa menghimpun bagaimana keluarga itu berdaya. Perempuan berdaya, membentuk keluarga berkualitas. Itu tugas kami dibantu dengan OPD terkait. Gitu kira-kira. Oke, karena kita sudah berada di segmen terakhir, Pak. Bagaimana mempertajam program Kampung KB kalau untuk Pulang Pisau sendiri? Oh gini, memang untuk membuat optimal seluruh Kabupaten Pulang Pisau tidak bisa membalikkan seperti telapak tangan. Ya, kita minimal harus ada percontohan-percontohan. Ya, misalkan setiap kecamatan ada 1 atau 2 kampung KB. Kampung berkualitas. Ingat loh ya, jangan displesetkan kampung KB, kampung keluarga berencana. Kampung untuk membatasi anak, bukan. Berarti kalau di situ kampung KB nanti semua harus ber-KB, Pak, bukan. Kampung KB adalah kampung keluarga berkualitas. Dan kami sudah meluncing setiap kecamatan itu minimal ada 2. Ada 1 kecamatan yang 3 kampung KB-nya di Maliku. Dari 8 kecamatan, itu 7 kecamatan itu ada 2 kampung KB tiap kecamatan. Jadi kan 7 kali 2 kan 14, ya kan? Kemudian di Maliku ada 3, berarti kan ada 17. Ya, 17 kampung KB. Mulai dari situ,
dan kita mulai dari kampung yang, mohon maaf ini, kampung yang paling kualitasnya paling jelek. Karena saya membuat test case yang jelek aja bisa, apalagi yang bagus nanti. Gitu. Yang kurang berkualitas saja bisa berkualitas, apalagi yang sudah bagus. Nah, yang tidak berkualitas di sini apa? Contohnya misalkan, misalkan kita ya, balitanya banyak. Nah, kemudian sosial ekonominya agak, nah gitu. Kemudian partisipasi masyarakatnya agak rendah, kan ada banyak-banyak. Kemudian aparat juga begitu pengaruh gitu. Nah, kami mau mencoba ini yang seperti ini aja bisa maju. Nanti otomatis yang lain, insya Allah. Pilot projectnya, iya, desanya, iya, uyuh bener orang bilang. Iya, uyuh bener ya. Seperti yang bilang itu, uyuh bener lah. Iya bener lah, kira-kira gitu. Ya, kira-kira itu Pak. Bu. Kemudian Pak, karena kita sudah berada di segmen terakhir juga ini Pak. Apa yang menjadi skala prioritas teman-teman untuk program ke depan ini Pak? Prioritas kita adalah memulai dari edukasi. Edukasi keluarga tetap memfokuskan, karena sekarang bonus demografi kita adalah anak-anak remaja milenial, kita berusaha merangkum kaum milenial. Makanya semboyannya berencana itu keren, kan gitu. Itu yang paling utama. Setelah remajanya nanti gampang, orang tuanya bisnya ikut-ikutan saja. Ya. Jadi programnya saat ini adalah melirik kaum milenial. Iya, supaya berdaya lagi menyambut generasi Indonesia Emas tahun 2045, kan gitu. Ya. Kalau dari data Bapak sendiri, yang produktif di sini penduduknya berapa persen Pak? Di sini 30 lebih. 30 lebih. Ya, remajanya loh ya. Saya kalau tidak menyinggung ke arah yang lansia dan enggak, ya kan paling bagus kan itu. Ya. Oke. Ya. Statement terakhir Pak, apa yang ingin disampaikan untuk masyarakat dan juga rekanan-rekanan kita, kemudian OPD agar terus bergerak untuk yang namanya menurunkan angka stunting, kemudian meningkatkan kualitas SDM di Pulang Pisau sini Pak. Ya, pertama kali jangan terlalu rendah diri untuk di daerah perifer. Ya, kita harus semangat, ada nawaitu, ada niat ya. Dengan di daerah perifer itu kesempatan kita terbuka lebar untuk mengembangkan potensi, terutama keluarga mulai dari remajanya. Karena bonus demografi kita adalah banyak yang remaja. Kalau remaja ini tidak kita kelola baik-baik, akan meletuslah nanti di tahun 2040 atau 2045 yang enggak karuan. Tapi kalau ini kita kelola baik-baik, akan muncullah bonus demografi untuk Pulang Pisau, meskipun agak terlambat sedikit, tapi enggak apa-apa lah untuk menuju Pulang Pisau yang lebih baik. Ya. Jadi kalau seperti slogan yang dulu kan, Pulang Pisau Emas. Saya pikir betul juga ide yang dulu itu kita kembangkan untuk merangkul anak-anakku semuanya di Pulang Pisau ini. Kemudian yang kedua, kita perkerat lintas OPD, ya, perangkat daerah, sinerginya, ya. Kemudian kita pacu stakeholder, para pemimpin kita untuk memberikan stressing untuk menggiatkan kehidupan di OPD masing-masing ya. Tentunya tidak semua berfokus pada anggaran ya. Kalau anggaran sih semua juga kurang sih, dikasih berapapun kurang, tapi kan minimal kita bisa mengoptimalkan anggaran yang ada gitu. Kita paling kecil loh kita KB itu, tapi ya semampu mungkin kita efektif dan efisien dalam mengelola anggaran ini ya. Kira-kira itu. Terima kasih Pak Kepala Dinas DP3 APP dan KB Pulang Pisau buat waktunya sudah diberikan kepada kita. Semoga apa yang menjadi harapan kita bersama ini bisa terrealisasi terus dan bisa lebih meningkat lagi. Siap. Pemirsa, demikianlah akhir perbincangan kita pada malam hari ini. Saya Olivia Teja bersama teman-teman yang bertugas pada malam hari ini pamit undur diri dari hadapan Anda. Selamat malam dan sampai jumpa. Terima kasih.